pertemuan agenda pagi hari ini dengan doa tempat duduk masing-masing yang dengan sesuai dengan agama yang kita memiliki oleh Rasulullah Al-Fatihah. Alhamdulillah terima kasih workshop peningkatan kinerja perpustakaan. Mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan ini yang kita harapkan untuk target kinerja perpustakaan dapat meningkat, tentu dengan panduan kita untuk instrumen-instrumen akreditasi perpustakaan. Meskipun startnya terlalu dalam, tetap kita semangat, entah kapan tercapainya, yang penting memulai. Dan terima kasih pada Pak Mas Wiriswanto atas waktunya, meluangkan waktu untuk bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami yang masih sangat tidak ada pengetahuan apa-apa, punya semangat, modalnya semangat kekaruan. Dan ini target kita adalah untuk katalogisasi dan kemudian juga mungkin klasifikasi, katalogi dan klasifikasi. Kemudian teman-teman kemarin merencanakan katalogisasi, sisa digitalisasi, sehingga kemarin perpustakaan komputernya kita kebut mau di dan alhamdulillah kemarin bisa dikirim sebetulnya satu, tapi model satu nanti mudah-mudahan nanti besoknya siswanya jumlah siswanya tercapai targetnya, sehingga paling tidak 5%-nya bisa lebih banyak. Dan nanti kita dapat berjalan lancar dengan rencana. Jangan lupa hari Jumat, hari pendek, monggo selanjutnya waktu perencanaan dan materi nanti kami serahkan kepada Mas Wiriswanto untuk menentukan, dan selanjutnya kami persilakan. Terima kasih Mas Wiriswanto. Nama saya Wiriswanto, saya pustakawan Bapak Ibu, saya pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Kebetulan diberi tugas untuk saling sharing perpustakaan. Nanti bareng-bareng kita rencananya mengelola perpustakaan di SMP 4 ini. Terus setelah tadi sebenarnya saya sudah melihat juga perpustakaan, kondisi perpustakaannya. Jadi dari itu nanti kita coba untuk bareng-bareng menganalisis, dan nanti kita bareng-bareng mengelola perpustakaannya, mulai dari penataan, mulai dari layout, terus nanti pengelolaan buku, klasifikasi dan sampai nanti katalogisasi, sampai otomasi perpustakaan. Nanti sudah diberikan komputer, nanti harapannya komputer itu bisa dimanfaatkan untuk untuk alat temu kembali informasi koleksi yang ada di perpustakaan. Terus dari yang setelah kami tadi melihat kondisi perpustakaan ya Pak itu kelihatannya memang harus dari awal untuk biar sekalian mengorganisasi perpustakaannya, biar nanti koleksinya itu kelihatan ada berapa judulnya, ada eksemplarnya berapa, terus sudah diinventaris belum, sudah diklasifikasi belum, dikatalogisasi juga belum. Nanti kita butuh dukungan Bapak Ibu semua bareng-bareng, nanti kita mengelola perpustakaannya, terutama koleksi yang ada di sana Bapak. Jadi kalau koleksi yang sudah ada di perpustakaan itu sudah lumayan, tapi memang belum dikelola Pak. Jadi saya melihatnya itu belum diklasifikasi, belum di katalogisasi, dan nanti harapannya kalau sudah ada komputer yang untuk perpustakaan, harapannya memang komputer itu bisa dijadikan alat untuk temu kembali, sekaligus alat untuk mengelola perpustakaannya. Jadi nanti dari situ nanti bisa peminjaman pengembalian dilakukan dengan komputer. Terus nanti
kita membuat statistik, data statistiknya juga bisa kita cek di sana. Jadi harapannya dengan adanya komputer itu memudahkan kita untuk manajemen perpustakaannya. Terus ternyata ini ada pertemuan ketiga ya Pak G? Ya. Yang pertemuan pertama kedua, kalau boleh saya tahu materi yang kemarin ada tentang apa nih? Apa dulu? Pertemuan yang pertama dan kedua itu tentang pengelolaan ruang. Oh, ruang ya. Ruang dalam dan ruang luar. Belum ke materi pengolahan buku ya? Belum Oke. belum. Belum ke materi pengolahan buku, nanti kita bareng-bareng untuk belajar ya. Seperti tadi saya juga menyiapkan sih ada buku juga yang sudah kita siapkan sebagai contoh. Nanti harapannya ada gambaran awal tentang klasifikasi dan katalogisasi. Karena ngapunten ini bapak buku semua ya Bu. Jadi mungkin pengetahuan tentang klasifikasi dan katalogisasi belum terlalu banyak gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa kita sambil belajar lagi bareng-bareng tentang, mungkin dari awal kita mencoba klasifikasi dulu ya Pak. Karena saya melihat tadi kan begini guys. Mungkin saya akan berdiri ya. Ini saya tadi kan mengambil contoh salah satu buku yang ada di kami. Jadi saya melihat tadi yang di perpustakaan itu kan ini namanya call number ya Bapak Ibu. Yang kalau tahu ya, ini nomor punggung buku itu. Kalau Bapak Ibu dulu pas waktu kuliah atau mungkin pas waktu studi kan mencari buku itu di perpustakaannya lewat menggunakan ini yang ada di punggung buku ini. Jadi saya melihat tadi yang di perpustakaan sini itu kondisinya itu udah ada 3 huruf, udah ada hurufnya tapi belum ada angka-angka ini. Nah ini namanya angkanya ini kalau nambah itu namanya nomor kelas tuh. Nomor kelas itu nomor klasifikasi. Jadi setiap buku itu punya nomor klasifikasi sendiri-sendiri. Tujuannya ini untuk memudahkan kita mencari dan mengelompokkan. Jadi tujuan utamanya mengelompokkan. Misalkan ini buku tentang judulnya lauk pauk. Jadi buku tentang makanan itu akan terkelompok dalam satu nomor ini. Tujuannya seperti ini. Jadi misalkan nanti buku pelajaran juga terkelompok di sini. Buku jadi untuk memudahkan pencarian. Istilahnya memudahkan temu kembali informasi. Jadi nanti awalnya itu kalau mengelola perpustakaan itu kita kalau sudah dapat buku itu kita menentukan nomor dulu Bapak Ibu. Jadi kita menentukan nomor dalam artian biar nanti buku itu terkelompokkan waktu di data dira itu terkelompok dalam klasifikasi sendiri. Tujuan awalnya itu seperti itu. Jadi, kita melihat lagi Bapak Ibu jadi nanti ini sedikit saja ini pengertian klasifikasi itu dari kata klasis dari bahasa Latin. Intinya itu adalah seperti itu Ibu. Jadi perpustakaan itu penyusunan secara sistematis. Jadi tujuannya itu biar buku tersusun secara sistematis. Ini teori saja gitu, teori aja. Tujuannya untuk seperti yang sudah saya kemukakan tadi, memudahkan petugas, penempatan buku juga dan macam-macam. Nah ini salah satu klasifikasi yang Bapak pegang tadi kan DW Decimal Classification, ada UDC, ada DDC, ada LC. Itu versi ringkas yang dibuat oleh TOA itu. Jadi kalau yang versi lengkap itu tebal banget Ibu. Jadi ada dua jilid, ya satu jilid itu tebelnya bisa segini, jadi lebih kayak kamus itu. Tapi itu yang versi simpel. Jadi intinya nanti kita menyimpulkan meringkas nomor itu dari nomor yang sangat panjang menjadi nomor yang sangat pendek aja. Ini isinya itu seperti ini, ada unsurnya itu ada format bagan, ada tabel relatif, ada tabel pembantu. Tapi ini secara teknis ya, nanti saya kira ini tidak terlalu jangan terlalu teknis, nanti kita ambil hasil aja. Nah ini Bapak Ibu. Jadi tujuan penomoran tadi itu membuat nomor ini. Saya tadi melihat di perpustakaan sudah ada nomor seperti ini. Mungkin Bapak Ibu juga kalau dulu waktu dibuat deskripsi atau apa mungkin di perpustakaan kampus atau perpustakaan sekolah itu masih ada nomornya seperti ini. Jadi semua ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku itu dibagi dalam 10 nomor, dari nomor 00 sampai nomor 900 Bapak Ibu. Jadi nanti ini yang dinamakan nomor klasifikasi dipecah ini, jadi dipecah dalam 10 itu. Jadi nanti kalau misalkan buku ini tentang agama itu ada di nomor 200.
Jadi yang buku-buku tentang IPA, sains, misalkan itu ada nomor 500, buku tentang bahasa ada di nomor 400, buku tentang teknologi, tentang terapan, ilmu terapan itu ada di kelas 600, kesenian itu ada di kelas 700, sastra 800, dan geografi ada 900. Jadi semua ilmu pengetahuan itu dibagi dalam 10 kelas. Nah, 10 kelas itu diberi nomor 11 dari nomor 0 sampai nomor 900. Jadi kalau Bapak Ibu ke perpustakaan, misalnya perpustakaan umum atau perpustakaan dimanapun, itu mesti ada nomor yang di belakang ini. Yang nomor di belakang ini itu menunjukkan itu sebenarnya. Kalau yang nggak ada di situ diklasifikasikan gimana? Apa ya? Misalkan ini kan buku tentang makanan. Makanan itu ilmu terapan, itu di nomor ini contohnya 642 ya Pak. Jadi mungkin saya bisa pinjam satu yang ini. Ya, Oh ini ya nanti jika. terus jadi 642. Nah itu 642. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada nomor-nomor ini Pak. Ini coba disingkat saja 642. Coba secara ringkas dulu ya, 642. 642. Nanti sudah kita cari ya, 642 apa isinya? 642. Ada yang udah ketemu? Ini 64. Halaman berapa kalau udah ketemu Pak? Kesehatan rumah tangga halaman 5. Buat ini. Ya, yang rinci Pak, yang rinci sebenarnya di belakang ini ya nanti. Coba dilihat dari di halaman 162. 162 yang itu. Nah, yang 162 kan ada nomor 442 itu penghidangan makanan. Lah nyarinya untuk sampai di sini itu kan nanti kita bareng-bareng belajar. Tapi ini kan penghidangan makanan Bapak Ibu. Jadi tujuannya buku ini untuk mengelompokkan, jadi semua buku tentang hidangan makanan nanti nomornya 642 di dalam perpustakaan itu. Dan itu di hampir semua perpustakaan dimanapun seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kemudian ke provinsi atau ke sekolah yang sudah bagus, yang sudah ada perpustakaannya, misalkan perpustakaan kampus, yang nomor 642 itu bisa dipastikan mesti nomornya itu tentang makanan. Nah seperti itu. Dan itu memang udah jadi kesepakatan universal dan dimanapun perpustakaannya sama. Jadi nomornya 642. Itu contohnya ya. Jadi intinya dikelompokkan jadi 10. Sebenarnya 642 itu kan itu berasal dari kata 600 itu Pak. Jadi kalau 600 itu kan 600 umum ilmu terapan. Nah itu ilmu terapan itu macam-macam, dari kedokteran, dari teknologi, dari macam-macam. Jadi ini kan ada teknologi ilmu terapan. Kalau Bapak lihat di sebagai contoh aja nggih, nanti biar lebih enak. Ngapunten ya, agak teknis sebentar nggih Pak, nggak apa-apa nggih. Iya. Jadi ini mungkin kalau dilihat di halaman 59 Pak. 59. Ya. 59 itu ada yang 600 itu ilmu teknologi atau ilmu terapan. Jadi sebenarnya kan dari teknologi itu dipecah lagi. Dipecah lagi harus dirinci. Dari ilmu kedokteran sampai ilmu bangunan. Jadi teknologi semua dipecah. Dan ini sebenarnya ini kan baru 2 angka. Ini nanti bisa untuk mengklasifikasi. Ini yang pertama, terus nanti kita coba ada materi sebentar ya, materi sedikit aja nanti untuk biar lebih jelas. Kan nomor kelas itu ya ada di sini. Jadi gambaran awalnya itu kalau buku-buku di perpustakaan itu, nah ini salah satu nanti sebagai contohnya ya, contoh. Mungkin kalau besok Bapak nih, kalau sudah punya seperti ini belum ya di perpustakaan nih, buku seperti ini. Judulnya apa? Pengantar klasifikasi persekolah Dewi. Ini sebenarnya ini contoh ringkas kami. Ini ada. Ada ya? Ada atau pernah kami minta ke Bu Maya untuk kita fotokopi? Oh udah, sama nih. Kayaknya ya. Oke, besok kalau bisa, kalau belum punya, kalau udah punya di fotokopi, nanti ini sebagai dasar kita untuk klasifikasi. Kemarin sama Mbak Maya sudah diajari secara ringkas tentang klasifikasi belum ya? Belum. Belum ya? Cuma ingat-ingat lupa ketika Bu Maya ke
memang tentang klasifikasi, semoga memang sudah buku Oh, nanti oke. kita cek ulang. Oke, nanti Ya. ngapunten ya Pak, nggih, nanti sebenarnya kita standar klasifikasi itu untuk menentukan nomor itu ini isinya sebenarnya hanya nomor-nomor ya Bu. Jadi isinya kayak nomor-nomor